Maka insya Allah komunitas masyarakat pecinta bangsa ketika ada masyarakat yang mencoba-coba untuk mengintimidasi syariat, kita siap di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa'iyadzubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengar bagaimana Ustaz Yusuf Usman Baisa yang menceritakan dan menginginkan ada gadis cantik yang sudah tua untuk segera dinikahkan oleh pemuda jomblo. Alhamdulillah, aksi dulu tanpa harus meminta-minta telah berkolaborasi. Satu yang muncul Abu Muhammad Duyono Hussein Al-Jambi, media online. Yang lainnya semuanya adalah anggota koperasi syariah. Dan apa yang diinginkan Ustaz sudah dibuktikan di Aksindo. Insya Allah. Dan tinggal bagaimana Aksindo bekerja sama nanti berkolaborasi dengan aktivis. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan semua koperasi-koperasi syariah kita yang selama ini mungkin masih tertidur, maka pada kesempatan Rakernas 2 ini bangun untuk bisa bersama-sama memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Maka saya diberi kesempatan untuk hadir di sini menyampaikan sedikit dari komunitas masyarakat pecinta bank syariah. Hampir sebagian besar masyarakat menganggap bank syariah itu yang besar. Padahal menurut Undang-Undang 21 tahun 2008, apa yang disebut dengan bank? Bank itu adalah satu lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana masyarakat itu dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Artinya BMT, BTN, koperasi ini bank. Jadi wajar kalau saya hadir di sini. Yang selama ini dikenal masyarakat, bank itu berbasis transaksi riba, yaitu rayuan iblis berujung azab, baik offline maupun online. Dan saat ini sudah dikenal dengan pinjol. Awalnya mudah, akhirnya sengsara. Nah, kita hadir tadi yang diharapkan oleh Ustaz, yaitu datang dengan menggembirakan, serta itu memudahkan. Yaitu apa? Koperasi dari anggota untuk anggota. Sayangnya tadi sudah dimunculkan bahwa koperasi-koperasi yang harusnya dari anggota untuk anggota ada disalahgunakan oleh segelintir orang-orang yang punya uang. Awal pembentukan koperasi itu minimal 20 orang baru bisa bentuk koperasi. Saat ini cukup 9 orang. Dikumpuli teman-temannya buka dan dia atur. Tadi kata Pak Ketua Umum, pinjam-pinjam, nggak ada lagi yang meminjamkan. Padahal ini harus dirapikan, Pak. Harus dirapikan. Karena ini bahasa yang harusnya disampaikan. Kalau pinjam itu tidak berpindah hak kepemilikan. Beda dengan utang. Utang itu berpindah hak kepemilikan. Jadi kalau dia simpan pinjam, itu tidak berpindah harusnya, tapi ternyata yang terjadi berpindah.
Pada bahasa lain dari pinjam, simpan, pinjam itu, pinjam menginjam itu adalah sewa. Ini akad bisnis. Sementara hutang akad sosial. Dan ini banyak kita salah menafsirkan di sini. Karena sampai-sampai di masyarakat orang yang pinjam motor nggak berani untuk minta isi bensin. Padahal ini boleh. Beda kalau kita hutang. Dan pinjam pun kita bisa dapat denda ketika dia tidak amanah. Janjinya pinjam 1 jam, ternyata 5 jam. Itu bisa dikenakan. Dan ini yang harusnya sampai kita di posisi ini. Nah, kondisi kita harusnya ketika hutang, ada juga koperasi yang nggak mau memberi hutang kepada anggotanya. Hilang tujuan koperasi itu. Padahal koperasi itu untuk memberikan kepada anggotanya ketika membutuhkan kasih hutang. Tanpa ada syarat di awal tambahan. Tidak boleh ada denda keterlambatan. Tidak boleh ada penalti. Itu ketika akadnya hutang. Dan ini yang mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini kita akan bahas itu, Pak. Karena selama ini koperasi kita ribut di akad-akad. Dari satu koperasi dengan koperasi yang lain, dari satu bank dengan bank yang lain, yang bernama syariah. Ribut dengan akad, sehingga ketika tahu akad nggak jadi itu masuk syariah. Dan itu begitu banyak. Saya ngobrol dengan OJK, ngobrol dengan KNEKS, besok saya insya Allah ngobrol lagi dengan DPR untuk nyampaikan. Kita sibuk di posisi yang bukan implementasi. Padahal ini adalah dibutuhkan umat tadi untuk memberi berita gembira dan memudahkan. Kalau bahasa lainnya mungkin salah tidak bisa. Yasiru walatu asir, wabasiru walatu nafir. Mudahkan, jangan kesulitan. Berikan mereka berita gembira, jangan buat mereka lari. Dan syariah harusnya hadir di sana. Maka insya Allah komunitas masyarakat pecinta bangsa yang ketika ada masyarakat yang mencoba-coba untuk mengintimidasi syariat, kita siap di depan. Kita siap untuk berhasil untuk menghadapi mereka, untuk menyampaikan berita gembiranya hadirnya syariat di Indonesia. Begitu dahsyatnya orang-orang tua kita dahulu, Pak, untuk bisa menghasilkan syariah ini jadi ketentuan. Jadi hukum positif, di mana pemerintah saat itu tidak atau belum mendekat kepada syariat. Nama syariat aja mereka takut, apalagi nama Islam. Maka muncullah bank dengan prinsip bagi hasil. Nggak pakai nama syariat, karena kalau bilang nama syariat langsung tertolak. Ketika nama Islam langsung tertolak. Tapi dengan siasat orang tua kita, dia pakai bank dengan prinsip bagiasi. Dan ini bisa membongkar, memberi berita gembira. Seluruh perbankan di Indonesia bangkrut. Tahun 98, 97 akhir, 98, seluruh perbankan di Indonesia yang berfasilitas ribawi bangkrut. Kecuali dengan bank yang berprinsip bagiasi. Belum menggunakan hukum syariah. Tapi dia pakai undang-undang perbankan konvensional, undang-undang nomor 7 tahun 92. Nah, sejak itulah undang-undang nomor 7 92 direvisi menjadi undang-undang nomor 10 tahun 98. Boleh dibuka bank syariah dalam 3 bentuk. Bentuk pertama murni syariah, itu dimotori Bank Muamalah. Bentuk kedua konversi bank ribawi menjadi bank syariah. Itu dimotori oleh Bank Susila Bakti menjadi bank syariah mandiri. Bentuk ketiga adalah bank ribawi atau bank konvensional, itu membentuk unit usaha syariah. Itu dimotori oleh BNI. Nah, saat ini BSN dan BNI Syariah sudah melebur merger sejak 1 Februari 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia. Disingkat dengan BSI. Apa itu Pak BSI? Apa? BSI. BSI itu adalah berkah. Berkah. Ya, B ini berkah. Surga insya Allah.
berkarya saja. Insya Allah kalau kita betul jalani sesuai syariat, itulah yang bisa dilakukan oleh AMBK. Tadi Ustaz bilang Abu Muhammad beliau tidak, AMBK di sini dalam dakwah YouTube ini adalah amalnya mengajak ditutupnya konvensional. Amalnya mengajak ditutupnya konvensional. AL itu amal lainnya. Jadi jangan antum menolak bank Islam. Jadi insya Allah apapun kondisi saat ini yang ada di koperasi syariah, BNT maupun BTN ataupun bank syariah, kita harus mendukung apapun. Karena inilah milik umat Islam. Jadi jangan langsung dihukumi. Ketika umat Islam ingin bergerak, ketika umat Islam ingin membuka koperasi, yuk kita bareng-bareng, yuk kita sama-sama. Mudah-mudahan dengan hadirnya Rakernas 2 ini bisa memberikan kontribusi positif bagi saudara-saudara kita yang belum kenal dengan aksi itu. Ya, bisa bersama-sama dengan hadirnya Rakernas 2 ini kita bisa berkolaborasi. Tadi apa yang disampaikan Ustaz Yusuf Isa kita bisa tangkap dengan baik. Kita hadir di sini karena ada kesadaran bagi kita. Kita akan muncul bahwa ini kebutuhan umat Islam, dan di situ kita akan berikan manfaat sebaik-baiknya. Itu informasi yang saya dapat dari beliau ketika duduk di Abu Nawas kemarin. Mudah-mudahan ini yang mungkin bisa memberikan sambutan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama, tidak saling menghukumi, kita tolong saling menasihati. Dan saya sampaikan saat ini seluruh transaksi yang ada di konvensional itu semua bisa dikerjakan di syariah. Semuanya. Jadi kita tidak perlu lagi sebenarnya butuh konvensional, semua sudah bisa di syariah. Sementara apa yang di syariah itu tidak bisa dikerjakan di konvensional. Artinya syariah ini unggul, cuma kemasan kata Ustaz tadi kita belum bisa mengemas dengan baik. Mungkin kita bisa mengajak tokoh-tokoh yang mungkin bisa dikenal, yang ngomong langsung bisa diikuti, itu kita ajak kolaborasi. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini kita saling mendukung, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu informasi yang baik untuk kita berlanjut di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada kebaikan semuanya datang dari Allah. Kalau ada yang salah, yakinkan ini pribadi Abu Muhammad Beliau Hussein Al-Jambi. Saya minta maaf kepada antum sekalian dan kepada Allah saya mengampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.